Anak laki-laki bernama Lang, telah menderita penyakit dari masa kanak-kanak. Meskipun ia berusia 18 tahun, tingginya kurang dari 1 meter. Pada hari ini, Lang memiliki ibu tiri baru, melihat anak berusia 3 tahun di depannya. Ibu tiri tidak takut menunjukkan semuanya, dan mengganti pakaian di depan Lang. Aku mengajak Lang tidur di kamar saya di malam hari. 3 tahun, benar-benar seorang anak yang tidak mengerti apa-apa, bahkan memanjakan dia dan menyelidiki ke dalam tubuhnya sendiri ceroboh. Selanjutnya, ibu tiri yang lalai membuatnya hamil. Jadi hal konyol, saya harus mulai dari neneknya Lang. 1 tahun nenek bekerja di lapang, bertemu sekelompok polisi yang mengejar buronan. Nenek yang di ladang itu menjadi tempat sembunyi untuk buronan. Jadi, dengan baik hati, si nenek membiarkan dia di bawah rok untuk menghindari polisi. Setelah polisi meninggalkan buronan, dia tidak berniat untuk keluar. Pria itu melakukan sesuatu yang salah dengan nenek. Segera setelah nenek menjadi hamil dan melahirkan anak. Untuk menikah dan melahirkan ibu Lang, awalnya mereka hidup bahagia. Tapi polisi tidak menyerah pada saat mereka istirahat. Kakek Lang melompat ke sungai untuk melarikan diri. Tapi keberadaannya telah menjadikan ibu pemimpin Lang, seorang perawat di rumah sakit, dia jatuh cinta dengan sepupunya. Aku tahu hari-hari ini hubungan tidak senonoh tidak bisa diperbolehkan. Tapi selanjutnya ibu Lang menikah dengan dokter. Namun setelah menikah dia masih tidak memutuskan kontak dengan sepupunya. Segera setelah dia lahir. Tetapi Lang ternyata adalah putranya. Hanya ibunya yang tahu. Itu ulang tahun ketiganya. Dalam sekejap ibu memberinya hadiah. Kemudian biarkan dia bermain dengan dirinya di papan. Dengan segala cara, dia menyelinap ke bagian bawah meja. Diam-diam, tapi sengaja menemukan rahasia ibu dan sepupu. Ia melihat ke desktop. Ibu dan sepupu semua tertawa. Lang berpikir perilaku ini terlalu kotor. Dia tidak ingin tumbuh dewasa, tidak ingin lagi menjadi dewasa yang munafik. Ia datang ke ruang bawah tanah, mendorong rak, dan melompat ke bawah. Aku ingin mengakhiri hidupku. Tapi segera ditemukan oleh ibunya. Ketika saya bangun, saya sudah di rumah sakit. Lang terluka parah. Meskipun ibunya menyelamatkan hidupnya, tapi tubuh dia tidak bisa lagi tumbuh. Lang tidak sedih. Ia berpikir ia akhirnya mendapat keinginannya. Tidak pernah tumbuh lagi. Di samping itu, lehernya juga terpengaruh teriakan tinggi. Dia dapat memecahkan layar kaca dalam sekejap. Setelah hari itu tubuh Lang aneh. Seringkali, menarik penindasan oleh teman-temannya, tapi yang mereka hadapi tidak pernah melawan. Hampir mati, pada hari ini ibunya membawanya keluar berbelanja. Tapi begitu dia keluar dari mobil ibunya, dia meninggalkannya di toko mainan, sendirian. Tapi aku tidak sabar untuk pulang. Kebohongan rahasia. Aku menemukan ibuku mengadakan pertemuan pribadi dengan pamanku. Dunia dewasamu benar-benar rusak. Dia berada di tin room dan berteriak. Peristiwa emosi suara memecahkan kaca seluruh bangunan. Beberapa bulan kemudian ibunya hamil lagi. Ayah dari janin juga adalah sepupunya. Dia berpikir untuk berbohong. Selalu menderita. Itu konsekuensi dari perkawinan sedarah. Dia tidak ingin tragedi itu terjadi lagi, tapi aku tidak tahan. Daging dan darah di perut saya secara bertahap membesar. Ibu saya menjadi tertekan. Beberapa hari kemudian ibu saya meninggal. Bertahun-tahun kemudian perang dunia yang kejam terjadi. Sepupu Lang meninggal dalam pertempuran. Nenek mengurus Lang. Seorang gadis muda yang cantik bernama Sausi baru saja berusia 17 tahun. Dia melihat siapa yang tingginya kurang dari 1 meter itu. Dan terlihat seperti anak umur 3 tahun, sering berganti pakaian di depan Lang. Aku tidur dengan dia dalam pelukanku. Di malam hari, dia dirawat sebagai anak yang tidak mengerti apa-apa, lucu, bahkan memanjakan dirinya dan melakukan sesuatu pada tubuhnya sendiri. Ceroboh, katakan padaku kelalaian yang membuatnya hamil. Namun pada hari ini, Lang menemukan Sausi diam-diam bertemu dengan ayahnya, ia menjadi hilang lagi. Hidup dia akhirnya memiliki harapan. Sekarang musim panas telah berhenti. Meskipun ia tahu bahwa anak yang di perut sebenarnya miliknya, dia menghilangkan jejak, akhirnya melarikan diri dari rumah, datang ke sirkus sebagai seorang yang memiliki jeritan khusus, memecahkan kaca di panggung untuk memenangkan tepuk tangan dari penonton. Secara bertahap tampaknya dia melupakan kesedihan. Lang jatuh cinta dengan seorang gadis sirkus. Dia dengan cepat menyelesaikan masalah. Untuk hidup mereka, hidup damai dan bahagia. Tapi selanjutnya, pasukan sekutu menyerang kota.
Sally terbunuh oleh peluru nyasar. Lang merasakan sakit hati. Dia hanya bisa pulang untuk melarikan diri dari dermaga. Pada saat ini, ayahnya memiliki cambang putih yang lahir dari anaknya, Samei. Dia juga akan berumur 3 tahun. Selanjutnya, perang menyebar untuk menyelaraskan pusat kota. Ayah Lang meninggal dalam perang. Selama penguburan, di kuburan ayahnya, saya ingin mengubur drum timah dari tahun lalu dengan ayah saya dan masa lalu yang tak tertahankan. Tapi saat ini, ada yang melemparkan sesuatu. Dengan satu hit, dia jatuh ke tanah. Ketika dia bangun lagi, aku menemukan diriku berbaring di kasur. Di akhir cerita, Somei mengangkut dan meletakkan Lang di gerobak. Orang-orang di Eropa Barat melarikan diri untuk perang. Aku tidak tahu apa lagi yang akan mereka hadapi berikutnya. Seluruh film ini adalah film Jerman 1979. The Tin Drum. Kau bisa memeriksanya jika kau mau.